Koalisi parpol saling menunggu untuk mengumumkan capres-cawapres yang akan diusungnya. Setiap koalisi masih melihat sosok-sosok yang layak untuk diajukan di Pilpres 2024 nanti. Benarkah strategi saling tunggu ini akan berlangsung hingga menjelang pendaftaran capres-cawapres? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, serta Direktur Eksekutif Political Literacy, Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Bung Andreas, Bung Willy, Kang Gun-Gun. Selamat malam, Malam. Selamat malam Priska, malam Selamat malam. Bung Andreas, Bung Willy. Saya mulai ke Bung Willy dulu, karena sejauh ini yang sudah declare capresnya secara gamblang ya Nasdem. Kalau untuk cawapresnya akan di-declare sesegera mungkinkah atau prioritasnya deklarasi koalisi perubahan terlebih dahulu, Bung Willy? Ya, kita akan deklarasi koalisi perubahan dulu sebagai sebuah stepping stone. Ya. Tentu ini masing-masing partai sudah deklarasi, Nasdem, Demokrat, dan terakhir adalah PKS. Ini menunjukkan bagaimana sebuah common commitment untuk kemudian mengusung Mas Anies Baswedan sebagai simbol ya, bersama dan kemudian capres yang akan running di Pilpres 2024. Nah, tentu sembari mematangkan itu, kami terus kemudian menggodok siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Prinsip-prinsip kriterianya sudah kita susun bersama, mekanismenya sudah kita susun, tinggal kemudian bagaimana waktu yang tepat. Karena politik tentu membutuhkan elemen of surprise dan kemudian pasangan ini tentu bukan kawin paksa, butuh suatu pendekatan yang kuantitatif, rasionalitas untuk pemenangan, dan juga faktor-faktor kualitatif itu menjadi suatu hal yang tak terpisahkan. Kami berkeliling Indonesia juga berdialog dengan banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aspirasi publik. Kami di Koalisi Perubahan adalah jembatan utama untuk menyampaikan siapa yang ada di hati rakyat. Tapi koalisinya sudah pasti solid dan akan deklarasi begitu ya mengusung Anies Baswedan. Sudah pasti 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat, Bung Willy. Sejauh ini kami datang dengan common concern, tidak ada paksaan satu dan lainnya. Ya benar-benar ini orang-orang partai yang jatuh cinta dengan Anies Baswedan seperti rakyat jatuh cinta sama Anies Baswedan. Ya. Lalu kemudian kami mencoba menyampaikan itu ke panggung politik pencapresan. Jadi sejauh ini kami api-api wae lah. Kalau PDIP gimana nih? Di panggung depan kayaknya PDIP ini yang paling adem-adem, nggak kelihatan berkunjung, bersilaturahmi bersama kawan-kawan lainnya. Sejauh ini gimana sih, Bung Andreas sebenarnya? Ya, yang pasti PDI Perjuangan pada posisi kita melihat dan ya sekarang ini fokus masih pada bagaimana proses pelaksanaan jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini. Karena ya tantangan demi tantangan itu tetap harus kita hadapi bersama dan ya mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini adalah tugas yang harus diselesaikan sampai dengan 2024. Iya, itu kan? yang pertama. Nah itu kan pasti Kemudian, menyelesaikan tugas, tapi untuk cari-cari kawannya ini? Betul. Ya tentu PDI Perjuangan pun mempersiapkan diri untuk itu. Dan proses konsolidasi yang pertama tentu konsolidasi ke dalam internal di PDI Perjuangan. Kan kemarin di Rakernas itu di HUT partai maksud saya itu Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan secara terbuka bahwa ya capres itu sudah ada di tangan Ketua Umum gitu. Nah sehingga ini sebenarnya proses yang selanjutnya ya kita melihat peta yang ada ini dan kemudian ya momentum yang tepat Ibu Ketua Umum akan mengumumkan ini gitu. Jadi ya buat PDI Perjuangan sebenarnya soal tinggal momentum. Nanti di dalam proses ini tentu komunikasi, terus kemudian bersama dengan ya teman-teman dari partai
bersama dengan elemen-elemen masyarakat. Tentu kita akan berkomunikasi dan ya tentu berjalan bersama. Karena bagaimanapun mengusung presiden, wakil presiden di dalam proses Pilpres 2024 tentu membutuhkan kerjasama, gotong royong, ya dengan cara pandang yang sama tentu penting. Karena bagaimanapun tantangan bangsa ini ke depan dan buat PDI Perjuangan itu yang paling penting gitu. Dalam hal ini tentu calon presiden, wakil presiden itu harus solid dan kemudian bersama-sama melihat menghadapi tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Jadi nextnya akan ada komunikasi politik. Yang bicara komunikasi politik, Kang Gun-Gun melihatnya ini kayaknya udah punya kartu masing-masing nih. Capresnya siapa? Tapi untuk mengumumkan secara firmnya tunggu-tungguan ya, Kang Gun-Gun? Iya, ini menurut saya karena 3 pertimbangan, Friska. Pertama, karena penentuan paket capres-cawapres itu tentu banyak hal yang harus dihitung, terutama menyangkut strategi pemenangan. Contoh misalnya apakah cawapres yang akan mendampingi capres itu punya insentif elektoral atau tidak. Terutama di daerah-daerah yang menjadi battleground ya. Area yang menentukan dalam pertarungan itu tentu misalnya yang bersuara tebal, meskipun tentu daerah-daerah lain juga akan dihitung. Indonesia sama-sama tahu kita mengenal satu suara, setiap warga negara punya satu suara dan itu sama. Oleh karena itu tentu akan dihitung tuh cawapresnya. Kemudian yang kedua, ini menyangkut tentu ya kalau kita bicara soal aksi reaksi di antara partai politik, masing-masing partai akan menunggu siapa misalnya kompetitor. Seperti PDI Perjuangan kan sekarang udah punya golden ticket nih, punya partainya Bang Andreas ini punya tiket karena sudah bisa melampaui presidensial threshold, maka peluang untuk injury time itu juga besar. Salah satu yang kemudian dipertimbangkan tentu juga kompetitor yang diajukan oleh misalnya partainya Bung Willy dan kawan-kawan. Atau juga paket koalisi dari partai-partai lain. Nah kemudian yang ketiga itu bicara soal momentum. Ya momentumnya itu tentu harus pas. Contoh misalnya ada beberapa partai yang menginginkan momentum sebelum Ramadan untuk mendeklar capresnya. Kenapa? Karena ini bicara soal momentum publisitas politik. Kalau Caimin tadi bilang kampanye, mungkin saya mengkoreksi. Karena kalau kampanye itu kan berbatas waktunya nanti setelah resmi. Yang adalah publisitas politik ya. Yang itu mungkin akan memanfaatkan masifnya momentum, namanya itu pure publicity, itu publisitas yang memanfaatkan setting alamiah. Kenapa? Karena setiap tahun Ramadan itu selalu memiliki banyak sekali momen untuk kemudian mensosialisasikan pasangan calon. Nah ini 3 faktor ini kalau dari Bung Willy, sekarang itu yang masih jadi apa ya, kendala itu apa? Kalau tidak kendala tapi memilih waktu yang tepat itu apa? Apakah di cawapresnya? Meskipun sudah ada koalisi perubahan, tapi baik Nasdem, Demokrat, PKS terutama, masih mencari-cari siapa kira-kira cawapres yang diamini oleh ketiga kawan koalisi? Ya, tentu sejauh ini progres yang sangat luar biasa adalah ketiga partai bersepakat menyerahkan itu kepada Mas Anies untuk menentukan dan memilih siapa yang akan mendampingi beliau. Tentu ini suatu hal yang lebih memudahkan. Ini kalau di dalam keyakinan yang kultural itu sami'na wa ata'na. Jadi menyerahkan itu sepenuhnya kepada calon presiden untuk menentukan. Biar kemudian dia tidak terjebak, dia tidak terjerat dalam sebuah situasi yang komplikasi. Nah, yang kedua, tentu kami juga melihat bagaimana dinamika yang berkembang sejauh ini. Ya tentu ketika mendeklarasikan Mas Anies, Pak Surya mengatakan di dalam pidato beliau, why not the best? Harus orang terbaiklah yang memimpin Republik ini ya. Dan itu ada di figur Anies Baswedan. Nah setelah itu step berikutnya adalah best of the best. Ya. Pasangan calon ini harus merepresentasikan tunggal yang benar-benar saling komplementari satu dan lainnya. Di dalam kriteria yang kami bangun itu, satu, bagaimana rasionalitas kemenangan itu menjadi sebuah pijakan utama. Pijakan kedua adalah bagaimana proses konsolidan partai
koalisi pendukung, yang ketiga tentu memiliki kapasitas untuk government. Nah, proses ini yang kemudian kami terus-menerus matangkan dan ya kita lihat aja nanti Nah, kadang-kadang kalau bicara soal melihat, Bung Willy izin, semalam itu kan kita lihat gesturnya nampaknya lekat sekali. Mas AHY sama Mas Anies. Apakah ini jadi kode begitu? Sejauh ini AHY lah jadi salah satu calon terkuat untuk mendampingi Anies Baswedan meskipun terakhir juga terdengar Ahmad Heriawan dari PKS yang diajukan. Betul begitu? Ya, di awal memang teman-teman Demokrat dan teman-teman PKS memberikan usulan, tapi setelah itu seiring dengan dinamika yang terjadi, inilah luar biasa ya. Jadi ada sebuah common virtue gitu, Priska, yaitu rela dipimpin. Jadi itu yang kemudian kalau kita berkaca kepada Republik ini merdeka, bagaimana kerelaan Amir Syarifuddin, kerelaan Sultan Syahrir untuk dipimpin oleh Bung Karno, padahal anak-anak Menteng 31 itu sangat kemudian berkonfrontasi dengan Bung Karno. Nah, ada kerelaan untuk dipimpin. Gitu. Nah, kita harus melihat perspektif itu kemudian menjadi sebuah suasana kebatinan, suasana kerjasama yang sangat kondusif. Karena kita akan lihat nanti jangan-jangan sekali lagi best of the best, siapapun nanti yang akan mendampingi Mas Anies, kita tidak terpaku harus dari dalam partai atau dari luar partai. Yang menjadi hal yang prinsipil adalah jadi masih mencari best of the best ya. Kalau PDIP sudah pasti dari kader ya capresnya ya, Bung Andreas? Saya kira ya apa yang Ibu Ketua Umum sudah sampaikan itu ya hal yang ya kalau di PDI Perjuangan itu adalah sudah bagian dari keputusan. Tapi gini Priska, ini kan saat-saat yang menuju pada penentuan, gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Gunggun tadi, bahwa tiap partai tentu mempunyai strateginya gitu, untuk menghadapi Pilpres 2024. Kalau PDIP apa yang ditunggu, apa yang jadi hitung-hitungan utama? Ya ada di samping apa yang tadi disampaikan oleh Kang Gunggun tadi, kita tentu akan melihat juga gitu. Ke depan ini akan ada misalnya tadi kan Priska sampaikan bahwa ada 4 poros gitu. 4 poros ini di dalam realitanya akan menjadi 2 kontestasi pasangan, 3 kontestasi atau 4 kontestasi. Ya. Nah tentu dari peta yang ada ini yang akan kemudian kita lihat bagaimana keluar dan kapan persisnya akan diumumkan. Nah ini masih nunggu saya kira faktor-faktor itu tentu akan menjadi ya hal yang sangat penting di dalam keputusan nanti gitu. Tapi kalau kodenya Bung Andreas tadi bicara soal kerjasama gotong royong, PDIP nggak akan sendirian begitu? Masih cari kawan koalisi juga? Yang pasti itu kan kita harus bekerja sama dengan rakyat, kita harus bekerja sama dengan semua elemen-elemen yang ada di masyarakat, dan tentu di dalam proses mengajukan dukungan itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa dari konstelasi peta yang ada ini akan mengarah ke mana gitu. Nah disinilah kita lihat faktor calon wakil presiden itu akan juga menentukan peta itu gitu. Bahwa di samping elektoral tentu juga akan menghasilkan komposisi kontestasi yang akan ada di situ. Nah sudah pastilah baik Bung Andreas atau Bung Willy nggak akan kasih bocoran di sini. Bisa rame nih kalau misalnya mengumumkan sekarang. Tapi yang jelas kalau dari Kang Gun-Gun lihat, apakah bisa kita kalkulasikan ini akan sampai injury time itu sampai kapan kira-kira Kang Gun-Gun? Kalau masih tunggu-tungguan kayak gini untuk menentukan 3 faktor tadi setidaknya yang Kang Gun-Gun bilang. Dugaan saya berdasarkan basis analisis tentu ya. Koalisinya Bung Willy dan kawan-kawan yang kemudian sering disebut sebagai koalisi perubahan, kemungkinan akan menggunakan strategi 2 tahap ya. Tahap pertama adalah mendeklar capresnya secara resmi di antara 3 partai,
atau mungkin ada partai baru yang datang, saya nggak tahu. Tapi backbone-nya Nasdem, PKS, kemudian Demokrat, itu di tahap pertama. Tetapi kemudian tahap keduanya itu akan sangat injury time, itu bicara soal cawapres. Ini hitungannya adalah kenapa? Karena bicara soal ya, manajemen. Namanya uncertainty, anxiety management dalam konteks komunikasi politik tuh. Jadi manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Nah, proses itu biasanya dijembatani oleh satu prasyarat namanya solidarity maker. Ada pemimpin yang bisa menjembatani ragam kepentingan nih. Kepentingannya misalnya Nasdem, kepentingannya PKS, kepentingannya Partai Demokrat. Nah, harus ada orang-orang yang berperan di situ. Kalau tidak, maka kemudian kesepahaman tidak bisa sampai pada kesepakatan. Oke. Nah, berbeda halnya dengan posisi partainya Bang Andreas. Kenapa? Karena dibuat lebih simpel mengingat semua berada dalam hak prerogatifnya Bu Mega, Oke. gitu. Itu yang membedakannya, sehingga kemudian kalau pencapresan itu paketnya diusung Oktober November, maka kalau PDI Perjuangan tidak ada masalah sekalipun itu pada saat misalnya menjelang H-1 sekalipun, ya kan? Kenapa? Karena itu lebih mudah, lebih simpel bagi PDI Perjuangan. Nah, yang dibutuhkan bagi partai-partai di luar PDI Perjuangan karena menyangkut konstelasi lintas partai, maka tadi atau uncertainty anxiety management yang lebih kuat dalam konteks misalnya memunculkan siapa yang menjadi jembatan dan kemudian menyolidkan, meneguhkan sekaligus pada akhirnya sampai pada kesepakatan, itulah yang kemudian menjadi agenda dari Februari sampai kurang lebih bulan Oktober nanti. Ya, menarik untuk menyimak tadi ya, uncertainty, anxiety, management, sampai waktu yang masih panjang jelang pemilu nanti. Terima kasih sekali lagi waktunya Bung Andreas Hugo Parera, Ketua DPP PDIP. Terima kasih Bung Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Terima kasih juga Kang Gun Gun telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Hari ini kita akan simak bersama bagaimana konstelasi politik ke depan. Terima kasih.